Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik. Hai kakak. Bagaimana kabarnya di rumah? Sehat selalu, sukacita. Ya, minggu ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Adik-adik, untuk tema minggu ini adalah hidup dalam doa. Ayo adik-adik, kita sudah siapkan hati dan pikiran kita? Kita bernyanyi lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu ditambah lagu Berdoa. Ada dua lagunya hari ini ya, kita nyanyikan sama-sama. Ayo bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi. kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menaikkan satu pujian. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita buka ibadah kita hari ini dengan doa. Semuanya, kakak minta semua posisi siap berdoa, duduk manis, lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak dalam hati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih sebatas ibadah di rumah secara daring. Ya Tuhan, kiranya apa yang akan kami terima hari ini menjadi mana bagi hidup kami dan akan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tak luput dari salah dan khilaf. Kiranya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya jauhkan roh pengganggu yang mengganggu
ibadah ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apakah kabar adik-adik baik-baik? Semoga adik-adik semua yang mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan bersukacita dan bergembira. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya udah disiapkan? Sudah duduk yang rapi? Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan sukacita dan bisa mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk tema kita hari ini yaitu hidup dalam doa. Dengan nats Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Kita akan membacakan nats untuk hari ini secara bersama-sama. Daniel 6 ayat yang 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat dengan lagu baca kitab suci doa tiap hari? Masih ingat? Ayo kita sama-sama dulu yuk menyanyikannya.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita sudah menyanyikan satu lagu. Dan tadi dikatakan kita harus membaca kitab suci setiap hari. Melalui lagu tadi, apa aja yang untuk dilakukan adik-adik? Ya, doa tiap hari. Bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Adik-adik tahu bahwa Daniel ini adalah seorang bangsa Israel. Pada saat itu Israel dijajah oleh Babel. Dan bangsa Israel kalah. Akhirnya Daniel bersama teman-temannya dibawa ke pembuangan Babel. Di Babel, Daniel diangkat menjadi seorang pejabat tinggi. Pada saat itu, yang menjabat adalah seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel, sangat menyayangi Daniel, karena pekerjaan Daniel itu selalu dia lakukan dengan baik. Karena itu Raja Darius ingin sekali menjadikan Daniel menjadi pejabat tinggi yang paling tinggi di kerajaannya. Terdengarlah kepada pejabat tinggi lainnya. Ada pejabat tinggi yang mengatakan, Daniel kan bukan orang Babel. Kenapa harus dia diangkat untuk menjadi seorang yang paling tinggi di kerajaan ini? Akhirnya pejabat lainnya itu berinisiatif untuk menghukum Daniel. Dengan cara apa adik-adik? Mereka tidak menemukan satupun kesalahan dalam diri Daniel karena dia sangat taat dalam pekerjaannya, taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka menjumpai sang Raja Darius dan berkata, Raja, buatlah suatu pengumuman atau suatu larangan bahwa dalam 30 hari siapa yang tidak menyembah kepada raja akan ditangkap dan akan dihukum. Lalu Raja Darius membuat pengumuman itu, akhirnya terdengarlah kepada Daniel seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-11 dan 12. Adik-adik, Daniel pergi ke rumahnya bukan di Israel, tapi masih di pembuangan Babel. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dia. Adik-adik tahu bahwa pada saat dia berdoa, pejabat tinggi lainnya datang ke rumahnya dan mendapati dia sedang berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka menyampaikan kepada sang raja bahwa Daniel telah melanggar aturan atau pengumuman yang dibuat oleh sang raja. Akhirnya adik-adik, Raja Darius sangat merasa sedih. Karena pejabat tinggi yang dikasihinya itu, yaitu Daniel, ditangkap dan akan dihukum. Dia mencari berbagai macam cara untuk melepaskan Daniel. Tapi adik-adik, karena pengumuman itu sudah dibuat, itu harus tetap dijalankan. Dan akhirnya Daniel pun ditangkap dan dihukum. Adik-adik tahu, Daniel ditangkap bukan karena berbuat kesalahan atau karena suatu kejahatan, bukan adik-adik. Tapi karena Daniel selalu berbuat
kebenaran dan kebaikan. Adik-adik, berdoa bukan hanya sekedar menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tapi juga adik-adik mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Untuk itu adik-adik, pentingnya berdoa kepada Tuhan, yaitu supaya kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa yang akan disampaikan Tuhan kepada kita. Makanya papa mama sering sekali mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Baik itu waktu mau makan, bangun tidur, mau tidur. Ketika kita tidak berdoa mau tidur, kadang kita mimpi buruk. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya mimpi buruk dijauhkan dari kita adik-adik. Kakak mau bertanya, adik-adik dalam satu hari berapa kali berdoanya? 1 kali, 2 kali, 3 kali atau bahkan lebih? Ya, adik-adik kira-kira yang didoakan adik-adik ini siapa aja coba? Ada papa, mama, abang, kakak, adik, diri sendiri, dan semua keluarga. Adik-adik tahu nggak kalau doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan? Ya, betul sekali adik-adik. Doa-doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak supaya kita suka berdoa, dapat dipercaya, setia dan taat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel untuk taat kepada Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, lindungilah kami dimanapun kami berada saat ini. Lindungi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan segera pulihkan mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka dapat kembali bersukacita seperti kami dapat bersukacita hari ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari virus yang melanda negeri kami ini, terutama virus corona Tuhan. Engkau kirimkan malaikat-malaikat penjagamu untuk melindungi kami setiap saat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu menjaga kami, menyelamatkan kami dari virus yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah indah dan baiknya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 133 ayat 1. Sungguh alangkahnya baiknya
saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian Ziarah Daud. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shalom. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shalom semua, nama saya Yohana Pardede. Orang 2. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih, dadah. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Halo teman-teman, nama saya Gavila. Aku mau membaca firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shalom semuanya, nama saya Alexandra Pardede. Orang 1. Ini adik saya Jonathan Pardede. Orang 1. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Amang Pendeta, kakak sekolah Minggu dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Di sini Elsa akan mengantarkan ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 133 ayat 1. Berbunyi demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Selamat hari Minggu teman-teman. Kreativitas minggu ini yaitu menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selamat hari Minggu semuanya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Diam. bersama dengan rukun. Amin. Alangkah malam minggu selamat alam garis hari ini akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Isinya nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Makasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. 33 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Malam minggu, nama saya Moira Atalia Pangaribuan. Orang dua saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Assalamualaikum dan teman-teman. Nama saya Jonathan Yobain Panjang Pangaribuan. Saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. 3 Ayat ayat 1. 1. Sungguh Alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara diam berkumpul dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya indah. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dah kakak. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1.
Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nomor 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Shalom. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya jika saudara-saudara diam sama dengan Amin. Shalom. Nama saya Steven. Saya mau menyebutkan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alamat alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dengan rukun diam bersama dengan rukun. Amin. Saya Mari. Mau menyebutkan ayat hafalan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Nomor 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama
dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguhnya alangkah baik yang indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Ditambah dengan bahasa Bataknya ya adik-adik. Yang semangat. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita nyanyikan bahasa Bataknya ya adik-adik.
Saya jari aku di mata niangan paduruhong turohaku sakami rohang dia songonari nari Yesus nama Masih semangat adik-adik? Karena tema minggu kita adalah hidup dalam doa, maka lagu pujian yang akan kita nyanyikan yang keempat ini adalah berjudul Harus Berdoa yang diambil dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 15. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya dengan semangat. Harus berdoa, harus berdoa. Dengan berdoa Tuhan menolong kita. Harus bekerja, harus bekerja. Dengan bekerja Tuhan memakai kita. Tuhan inginkan anak-anaknya berdoa dan bekerja. Orang yang telah berdoa dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita ulang sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Harus berdoa, harus berdoa. Dengan berdoa Tuhan menolong kita. Harus bekerja, harus bekerja. Dengan bekerja Tuhan memakai kita. Tuhan inginkan anak-anaknya berdoa dan bekerja. Orang yang telah berdoa dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan inginkan anak-anaknya berdoa dan bekerja. Orang yang telah berdoa dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita untuk ke kreativitas kita hari ini. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya sama adik-adik semua. Tema kita hari ini apa ya adik-adik? Ya, hidup dalam doa. Kreativitas kita hari ini kita mau membuat tada. Nah, kakak buat seperti ini nih adik-adik, ini doa. Ya, kalau adik-adik, kalau kakak Seril buatnya doa tidur, doa bangun tidur, doa makan. Kalau adik-adik nanti buat seperti ini, boleh doa apa ya? Doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau belajar, atau mau mendoakan papa mama, atau sembarang aja adik-adik bikin, yang penting dia ada 3 doa. Jadi kalau Kak Seril
Doa tidur, doa bangun tidur, dan doa makan. Nanti adik-adik tulis isinya. Untuk tulisannya itu boleh adik-adik tulis sendiri atau adik-adik ketik seperti ini, seperti yang Kak Seril bikin ya. Jadi terserah adik-adik berkreasinya seperti apa. Nanti kita buat gantungan doa. Nanti kita boleh gantung di kamarnya, boleh gantung di ruang tamu ya adik-adik. Nah, selamat mengerjakan ya adik-adik. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirimkan ke grup kita sekolah minggu. Paling lambat hari Rabu jam 9 malam ya adik-adik. Jangan lupa untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan. Adik-adik di rumah gimana? Masih semangat kan ibadahnya? Sekarang kita masuk ke pujian terakhir ke lagu nomor 5 dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa, doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai dan jangan lupa bahwa kita harus meneladani tokoh Daniel. Suka berdoa, setia dan taat kepada Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, saat ini kakak sekolah minggu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan ketika kita keluar rumah selalu basuh tangan dan jaga jarak, jaga kesehatan. Salam sehat adik-adik. Tetap makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan pakai masker. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah.